Halo, jumpa lagi. Nah, kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah sistem monitoring suhu dan kelembapan gitu ya, menggunakan software iWell Cloud SCADA. Nah, untuk sensornya nanti kita akan gunakan ini XYMD2 dan juga konverter USB ke RS485. Nah, untuk cara setting kedua alat ini dan juga setting sensornya kalian bisa lihat di link berikut ini ya. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita eksekusi. Baik, kita awali pembuatan project ini dengan kita klik create new project di sini. Setelah itu kita beri nama projectnya. Misal saya beri nama sensornya saja, XYMD02. Kemudian kita pilih runtime platform. Nah, di sini kita akan pilih software SCADA kita nantinya akan kita running di platform apa gitu ya. Karena kita ingin runningnya di PC, kita pilih PC di sini. Setelah itu di sini ada screen resolution. Jadi resolusi dari tampilan SCADA atau sistem monitoring yang kita buat nantinya ya. Di sini saya misal akan pilih yang 1024 kali 600. Kemudian kita oke. Nah, di sini adalah halaman utama dari project yang akan kita buat. Nah, langkah pertama sebelum kita membuat projectnya, kita perlu setting koneksi antara SCADA kita atau sistem monitoring kita dengan sensornya. Pertama, kita ke bagian device, kita klik kanan, kita klik add device. Nah, di sini untuk device interface, karena kita menggunakan serial RS485, maka kita pilih serial di bagian sini. Setelah itu kita choose device-nya. Kita ke bagian common bagian bawah. Kemudian di sini kita pilih yang Modbus Master. Setelah itu kita ke sini di bagian COM port-nya. Nah, ini untuk mengetahuinya, kita COM port dari USB-nya, kita bisa cek di device manager. Kemudian kita cek di COM ini ya, port. Lalu kita cari, nah di sini ada USB serial port. Nah, tentunya ini kondisi USB-nya harus tertancap di PC kalian ya. Jika tidak, nanti tidak akan muncul USB serial port. Nah, di sini tulis COM11, saya pilih COM11 di sini. Kemudian device station number, ini adalah slave device dari si sensor ya. Slave device numbernya. Nah, defaultnya 1, kita isi 1 di sini. Dan communication type, kita pilih RS485, protokol Modbus, baud rate-nya 9600. Data bit 8, parity check non, dan stop bitnya adalah 1. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita sudah membuat device-nya ya. Nah, setelah itu kita akan langsung diarahkan untuk pembuatan variabel. Ini kalian klik aja yang yes ini. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan atau mendaftarkan variabel ya. Nah, itu ada di bagian variabel ini, kemudian di eksternal variabel sini. Kemudian di bagian sini kotak kosong ini kita klik kanan, kemudian kita klik add. Nah, di sini kita akan mendaftarkan variabel untuk temperatur dan humidity ya. Nah, kemarin berdasarkan datasheetnya untuk data variabel temperatur dan humidity, untuk temperatur di address 1 dan humidity di address 2, dan keduanya menggunakan function input register. Baik, kita buat variabel name-nya. Misalnya yang pertama temperatur, register type kita gunakan yang analog input atau function code 04 ini, kemudian address-nya desimal di 1. Setelah itu kita klik add.
Kemudian kita buat variabel kedua, kita add lagi, kita buat variabel untuk yang humidity. Pembuatan variabel sudah selesai, kita akan lanjutkan untuk mendesain display. Kita klik ke bagian display, kemudian kita klik yang main display. Kita double klik. Nah, di sini adalah tampilan displaynya. Kemudian di bagian kanan ini ada grafik library-nya. Ada banyaknya ya, bisa kalian explore sendiri. Lalu di bagian function komponen ini, mungkin komponen di sini yang akan banyak kita gunakan nantinya. Oke, kita akan gunakan numeric input display untuk menampilkan nilai temperatur dan humidity. Kita edit, ini kita bisa copy, lalu kita paste. Lalu kita bisa tambahkan teks di sini untuk keterangannya. Kita bisa copy dan kita paste. Lalu kita bisa tambahkan ini ya, gauge atau jarum gitu di bagian instrumen kursor. Nah, di sini instrumen kita ambil aja 2 untuk temperatur dan humidity-nya. Setelah itu kita mungkin bisa hias untuk backgroundnya ya. Misal kita tambahkan kotak blok di sini. Kemudian ini posisinya kita bisa geser, kita letakkan di bawah. Kita klik kanan, kita pilih level operation, kita pilih yang move to the bottom. Kemudian nanti di bagian atas kita bisa tambahkan untuk judul atau header. Soal di sini kita kopikan dari yang teks ini, kita taruh sini, kita edit. Oh ya, ini untuk mengedit kita bisa double klik ya di tiap komponen ini untuk mengedit variabelnya ini atau komponen ini. Soal teks ini saya beri judul ya, MD02 monitoring. Mungkin teksnya bisa kita rubah, kita gunakan di sini ada font dan fontnya bisa kita rubah-rubah sesuai keinginan kita. Ini dan font size-nya saya pilih yang agak besar. Kemudian untuk background ini mungkin bisa saya rubah untuk filling colornya atau isian warnanya. Saya ambil define custom color ini, bisa kita custom ya, untuk warna backgroundnya. Dan kita tambahkan juga untuk cover di bagian atasnya ini. Kemudian kita bisa tambahkan tanggal dan jam di bagian atasnya sini. Di advanced control, kemudian di bagian date dan time ini.
Setelah itu kita akan edit untuk merapikan posisi tampilan dashboardnya ini ya. Saya akan rapikan dulu. Oke, mungkin untuk mendesainnya kita jeda sampai sini. Kita akan lanjutkan dengan menempatkan variabel yang kita buat tadi ke displaynya ini. Pertama, kita ke temperatur display yang ini. Kita double klik. Lalu di sini ada read variable. Kita klik yang di sini. Dan kita pilih variabel eksternal. Modbus ini, sensor tadi, dan kita pilih yang temperatur. Kita confirm. Kemudian di sini ada integer digit dan decimal digit ya. Di integer digit ini adalah angka yang ada di depan koma. Kalau decimal digit ini misal ada angka di belakang koma, itu ada berapa angka di belakang koma, itu kita inputkan di sini. Saya akan berikan satu saja, kemudian integer digit saya beri 3. Lalu di sini ada juga show rect label. Ini untuk label ya. Di sebelah kanannya nilainya nanti akan ada label. Ini saya beri label Celsius atau huruf C gitu ya, karena ini untuk monitoring suhu. Oke. Lalu kita buat juga untuk yang humidity. Kita read variable, kita pilih yang tadi dari Modbus, kita pilih yang humidity. Itu integer digit 3, desimalnya 1, show rect label. Nah, humidity satuannya %RH. Dan kita oke. Setelah itu kita coba edit yang gauge-nya ini atau jarum ini. Pertama ini untuk yang humidity, kita double klik. Read variable, kita isikan ini temperatur. Lalu decimal digit, desimalnya kita isi 1. Lalu ini select font untuk kita merubah font. Ini bebas saja, kalau mau dirubah silakan. Kemudian ini ada upper dan lower limit. Nah, ini untuk limit batas atas dan batas bawahnya. Sini maksimumnya 100, minimumnya di 0. Sampai sini tidak ada yang saya edit ya. Kalau ingin kalian edit, itu masih banyak ya yang bisa diedit di sini. Seperti warna dan juga untuk scalingnya. Gitu. Kita oke. Lalu kita buat yang sama untuk yang humidity juga. Read variable humidity. Lalu decimal digitnya 1. Setelah itu kita oke. Ini ada jam dan tanggal ya. Jam kita ambil yang hour, binding address-nya kita ambil dari sistem variabel. Lalu di sini ada hour, yang time ini hour. Kita confirm yang minute juga untuk yang menitnya, dan yang second atau detiknya sama kita ambil dari yang second. Dan di sini tipenya menampilkan detik atau jam dan menit saja. Spacer 12 whole system ini kalau ingin menggunakan format 24 jam atau 12 jam. Ini tidak kita centang karena ingin menggunakan 24 jam. Dan kita oke. Kita juga setting yang tanggalnya ini. Kita setting untuk tahunnya. Kita ambil dari variabel tahun, year, dan yang month atau bulannya sama. Dan untuk yang day atau hari. Dan formatnya kita gunakan tanggal, bulan, dan Y atau tahun. Atau yang ini di tanggal, bulan, tahun. Setelah itu kita oke.
Baik, mungkin kita coba deploy. Tuh kita ini ya, mencoba apakah pembacaan sensornya sudah bisa atau belum. Kita ke compile dulu. Bagian sini ada bagian compile. Kita compile terlebih dahulu. Nah, ini kita save. Kita oke. Nah, ini sudah selesai. Kita akan coba simulasikan ya. Nah, di sini ada online simulation, ada offline simulation ya. Jadi offline simulation ini untuk simulasi, namun software kita belum terhubung dengan sensornya. Jika kita pilih online, maka si program yang kita buat itu akan langsung terhubung dengan sensor. Kita akan coba dengan yang online simulation ini. Nah, di sini sudah tampil ya untuk sistem monitornya. Sini tanggal dan ini jamnya. Lalu di sini untuk tampilan temperatur dan humidity-nya. Oke, kita akan lanjutkan dengan membuat data logger ya. Jadi nanti di sini akan kita buat tambahan tabel gitu kan, yang mana akan mencatatkan history atau hitungan dari temperatur dan humidity yang telah lampau. Caranya kita ke data group di sini, kita double klik, kemudian di sini data group, kita klik yang add data group ini, dan kita buat data group baru. Saya beri nama data sensor. Kemudian di storage mode-nya kita pilih yang local storage, dan di bawah ini ada record mode ya. Ini untuk metode recordnya, apakah dia interval record atau trigger record gitu ya. Jika ada trigger dia merecord, atau fix time atau change record ini. Nah, saya akan gunakan yang interval record ya. Ini di sini interval 10 detik. Ini saya ganti 1 ya. Nanti dia akan record setiap 1 detik sekali. Kemudian di bagian sini ini ada channel count ya. Ini untuk kita input variabelnya. Nah, tadi kita punya 2 variabel ya, temperatur dan humidity. Karena itu di sini kita isi 2. Kemudian kita apply. Nah, di sini akan muncul 2 kotak. Ini kotaknya kita bisa hubungkan dengan variabel yang temperatur dan humidity tadi, dan diklik. Kita pilih yang modbus dan temperatur. Lalu kita hubungkan juga untuk yang humidity. Setelah itu di sini ada channel identifier dan channel title. Nah, ini title ini akan menjadi title di tabel yang kita buat nantinya ya. Ini kita bisa edit, misal temperatur menjadi suhu gitu. Kemudian yang channel title kelembaban. Oke, jika sudah kita oke, lalu kita kembali ke bagian display. Nah, di bagian display di graphic library kita klik yang advanced control ini. Kemudian kita pilih yang ini, historical data report table. Oke, saya sesuaikan dulu ukurannya. Nah, jika sudah, ini kita double klik di bagian tabelnya ini. Kemudian di sini ada history group. Ini kita klik, kita pilih data sensor yang kita buat sebelumnya tadi. Nah, di sini dan kita oke. Lalu ini ada start query span untuk rentang waktu yang disimpan di sini, rentang datanya ya. Jadi jika di sini 5, ini dalam satuan menit, jadi data yang ditampilkan di sini adalah dalam kurun waktu 5 menit gitu ya. Ini kita bisa rubah, misal ini 60 atau 1 jam gitu ya. Dan file location kita pilih yang UDIS. Kemudian di sini ada auto refresh. Nah, ini untuk merefresh tampilan data tabelnya ya. Nah, misal ada data baru, nanti akan di refresh ini. Nah, ini untuk frekuensi refreshnya
saya set di 5 detik. Setelah itu di sini ada appearance-nya. Nah, di sini kita bisa ubah untuk tampilannya ya. Misal warnanya saya rubah, headernya menjadi hijau. Setelah itu kita coba simulasikan. Nah, di sini data table-nya sudah ada, namun ini nilainya belum keluar. Nah, ini baru keluar nilainya. Ini suhu, ini kelembapan. Nah, di sini kita bisa ini ya, pilih rentang waktunya. Kita bisa klik di sini. Ini ada start time, ada end time gitu. Ini kita bisa pilih intervalnya dari waktu sekian sampai waktu sekian, seperti itu. Kemudian kita bisa download datanya juga. Kita klik di sini, ada tombol ini. Nah, nanti dia akan mendownload datanya dalam format CSV. Kita save. Kita coba cek ya. Load di sini. Nah, di sini datanya yang sudah kita download tadi ya, berupa file CSV. Kita akan lanjutkan dengan membuat alarm ya. Jadi nanti kita akan bisa set dulu threshold atau ambang batas dari temperatur dan humidity, sehingga jika mengenai threshold tersebut maka alarm akan terpicu. Baik, pertama kita ke internal variable terlebih dahulu. Kita klik kanan, kita add internal variable group. Lalu kita buat group variable untuk alarm. Nah, di sini kita buat untuk batas temperatur dan humidity-nya ya. Misal ini saya buat variabel baru, variabelnya set temperatur. Register tipenya word, address desimal 0, data tipenya integer. Kita ganti ke float. Lalu kita add. Kemudian kita buat juga untuk yang humidity-nya. Ini start tipe word, tipenya float. Kemudian kita add. Nah, variabel untuk set alarmnya sudah kita buat. Kita akan lanjutkan ke bagian alarm yang di sebelah sini. Kita double klik, kemudian kita add alarm data yang di sini. Atau kita buat alarm baru, misal high temperatur gitu ya, atau suhu terlalu tinggi. Setelah itu alarm group ini kosong, kemudian alarm level. Ini ada top urgent, urgent, general, dan not urgent. Kita pilih yang urgent. Kemudian di sini ada screen push. Jadi nanti ketika alarmnya terpicu, nanti akan memunculkan notifikasi pada layar. Gitu. Ini kita centang. Kemudian alarm tipenya, karena dia tipenya word, kita pilih yang word. Setelah itu address variable. Untuk ini ya, pembacaan suhunya. Jadi ini kita hubungkan dengan external variable dan temperatur. Kemudian conditionnya. Nah, di sini ada ini ya, di trigger condition jika kondisinya ini address variabelnya lebih tinggi ya, lebih tinggi dari nilai ini. Misal lebih tinggi dari 30 gitu, dia akan memicu alarmnya. Nah, tadi kan kita sudah buat variabel untuk thresholdnya ya. Maka kita centang yang use variabel ini. Lalu kita hubungkan, kita pilih yang internal variable. Nah, ini tidak bisa karena datanya tadi kan
berupa bit ya, sorry, saya cek ulang di alarm. Ini float, oh ya ini float ya, belum kita integer tadi, harus sama-sama integer. Ke alarm lagi, kita buat baru ya. Addressnya ini temperatur, dan kita coba hubungkan dengan kondisinya. Nah ini baru muncul, jadi harus sama ya antara eksternal variabelnya yang pembacaan Modbus dengan internal variabelnya. Set temperatur di condition ini kita ubah ke lebih dari ya. Nah nanti judul alarmnya adalah high temperatur atau suhu tinggi juga. Dan ini ada alarm konten, ini untuk notifikasinya, ketikkan high temperatur di teks ini akan tampil di layarnya nantinya. Kemudian kita coba oke untuk menyimpannya ya di alarm level token. Setelah itu kita oke. Kita buat lagi untuk yang high humidity ya. Alarm level again, alarm tipe word, address variabelnya ini external Modbus humidity, dan variabel di sini kita hubungkan dengan set humidity. Ini lebih dari alarm tipenya atau kontennya high humidity, dan kita oke. Alarmnya sudah, kemudian kita ke display lagi. Kemudian kita ke sini ada advanced control, kita pilih yang ini new alarm table. Kita input saja di sini, kita atur dulu ya secara agar posisinya cukup. Kemudian kita akan tambahkan juga untuk komponen ini ya, untuk inputan set temperatur dan humidity-nya. Kita akan gunakan numeric input display. Nah kemudian ini dua ini kita hubungkan ke variabelnya masing-masing ya. Yang ini kita hubungkan dengan internal variabel tadi ya, untuk yang alarm temperatur, dan integer digitnya 3, yang desimal 1. Show label tapi Celsius. Bukan yang sama untuk yang humidity ya. Oke, oh iya ada yang lupa. Nah di sini kita klik lagi ya di bagian input ini kita centang ya, karena numerik ini akan kita fungsikan sebagai input. Lakukan yang sama untuk yang set humidity. Oke, setelah itu kita coba ini ya, kita online simulation. Nah, di sini alarmnya langsung terpicu ya untuk high temperatur dan humidity, karena set temperatur dan set humidity-nya ini masih 0. Oke, ini kita hilangkan dulu, dan ini kita coba rubah nilainya. Temperatur misal 29, humidity-nya 85. Oke, kemudian saya akan coba niup sensornya dengan harapan nanti akan terpicu alarmnya lagi ya. Nah
Nah, ini high humidity ya. Nah, pembacaannya di atas 85%. Nah, begitu ini turun, maka alarmnya akan hilang ya. Seperti itu. Jadi untuk alarm ini sudah berfungsi ya. Saya coba untuk suhunya ya. Suhu mungkin ini bisa saya kurangi sedikit, 28,8 gitu. Nah, di sini dia terpicu lagi alarmnya ya, karena suhunya di atas 28,8. Oke, ini alarm sudah. Kemudian kita lanjutkan ke pengiriman data ya. Jadi data pembacaan sensor ini kita akan kirimkan ke MQTT ya. Nah, caranya kita ke bagian data reporting server yang ini. Kita klik, kemudian kita pilih add server ini. Nah, di sini ada server description ya. Kita berikan nama gitu, misal MQTT. Kemudian di sini ada project identifier. Ini kita isi apa ya? Misal sensor atau nama sensornya XY-MD02. Kemudian server host ini adalah broker MQTT-nya ya. Misal saya akan gunakan broker.emqx.io. Nah, ini bebas saja untuk ke brokernya. Untuk mau gunakan brokernya siapa, atau teman-teman punya broker MQTT sendiri, bisa gunakan punya teman-teman sendiri. Dan portnya default. Setelah itu kita oke. Kemudian kita ke data group lagi. Di data group kita akan buat data group baru untuk kita kirim data ke MQTT ya. Kita ke add data group, kemudian kita pilih group name, misal kita beri nama data sem. Kemudian storage mode kita pilih yang remote report ya. Dan ini di sini kita pilih yang MQTT. Kemudian di sini ada group identifier. Nah, ini kita isikan untuk identifikasi grup. Misal apa ya? Sensor gitu aja. Dan di sini ada quality of service-nya. Ada 0, 1, 2. Kita pilih 0 aja. Setelah itu di sini ada record datanya atau record interval. Kita pilih yang interval. Interval waktunya kita isi 1 detik atau 2 detik aja ya. Itu di sini channel count kita isi 2. Lalu variabelnya kita hubungkan dengan variabel yang eksternal modul, temperatur dan humidity yang di eksternal variabel. Setelah itu di sini ada channel identifier ya. Nah, ini nanti akan tampil di data yang dikirim ke MQTT ya. Ini bisa kita rubah. Misal ini temperatur. Kemudian yang kedua tampil hanya humidity aja. Setelah itu kita oke. Dan kita coba online simulation lagi. Temperatur, alarm kita set dulu 9 ini namanya. Nah, ini servernya sudah jalan ya, sistem monitoringnya. Nah, untuk mengecek MQTT-nya saya akan gunakan aplikasi yang namanya MQTT-X. Di sini untuk broker MQTT-X-nya
Nah, ini saya sudah ada koneksi ya, kita hapus saja. Ya, kita connect dulu, kemudian kita hapus, lalu kita add subscription ya. Nah, untuk topiknya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi data slash project identifier tadi ya, XYMD02, kemudian tadi baru group identifier ya, sensor, kemudian kita garis miring, kita beri tanda plus. Jadi data garis miring nama project identifier dan garis miring lagi nama group identifiernya, kemudian baru tanda plus ini. Kita confirm. Nah, ini datanya masuk ya. Kita coba bandingkan. Ini 288, di sini ya 88, humidity 759 ya. Saya akan coba naikkan nilai sensornya. Nah, seperti itu. Jadi ini real time ya. Jadi kan saya set 2 detik ke seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.